kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita jumpa kembali pada hari ini Sabtu tanggal 14 Agustus 2021. Saya mau menyapa kita semua lebih dahulu. Apa kabarnya? Saya berharap kabar kita semua masih dalam keadaan sehat, masih bersabar untuk bekerja dari rumah dan belajar dari rumah. Kiranya COVID-19 ini tidak berpengaruh kepada kita dengan kita menjaga protokol kesehatan dan Tuhan menyertai kita semua. Baiklah, kita akan mendengarkan renungan pada hari ini Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 dari kitab Yohanes 12 ayat 46. Demikian bunyinya. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Demikian bunyinya. Judul renungan ini adalah Terang Kristus. Saudara-saudaraku, gelap dan terang adalah kondisi atau situasi yang berbeda sekali. Secara fakta, orang tidak suka bila mati lampu, bukan? Atau tidak ada cahaya matahari selama 24 jam. Apa jadinya? Seperti tidak adalah kehidupan itu. Tapi orang lebih suka ada benda penerang karena di situ ada kehidupan. Pada umumnya manusia bisa berkarya pada kondisi terang benderang. Nats renungan hari ini menjelaskan terang yang sesungguhnya yang dibutuhkan dunia dan seisinya termasuk kita manusia. Bukan sekedar terang dalam arti benda-benda penerang saja, tetapi hakikat terang yang dimaksud di dalam nats ini adalah terang itu adalah Kristus sendiri. Bill Crowder mengatakan bahwa di dalam Yesus kita tidak saja memiliki terang keselamatan, tetapi juga satu-satunya terang yang dapat menuntun kita ke jalan yang harus kita tempuh, yakni jalannya di tengah kegelapan dunia ini. Pendapat beliau ini benar, bahwa kita membutuhkan Yesus untuk menerangi hidup kita di tengah kegelapan. Dialah Tuhan sumber terang yang ampuh memulihkan seluruh ciptaan termasuk kita sendiri manusia. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kaitannya dengan kehidupan manusia, sesungguhnya manusialah membutuhkan terang dalam hidupnya, sebab terang itu adalah sumber kehidupannya. Dalam peristiwa manusia jatuh dalam dosa yang digambarkan manusia hidup dalam kegelapan, disinilah peranan Allah. Allah sendirilah yang mengangkat kembali manusia itu dari lumpur dosa atau dari kegelapan itu, agar manusia memperoleh keselamatan dari Allah. Saudara-saudariku, Tuhan menginginkan agar terangnya berada dalam hati kita manusia yang terdalam, sehingga kita percaya betul supaya terang itulah yang menuntun langkah-langkah manusia, yang menuntun langkah-langkah kita menuju kehidupan kekal. Hidup kekal merupakan suatu kualitas hidup yang kita terima ketika kita percaya kepada Kristus. Dengan kita percaya pada Kristus, maka kita mengenal Allah dalam pengetahuan dan persekutuan yang makin bertambah dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada 3 perenungan bagi kita berdasarkan nats pagi ini. Yang pertama, bagaimana perasaan kita hari ini? Apakah ada damai, sukacita, bahagia untuk hari ini atau tidak? Yang kedua, apakah kita sesungguhnya membutuhkan terang yang dari Tuhan Allah, sumber kehidupan kita atau tidak? Kalau iya, mengapa kita membutuhkan itu? Yang ketiga,
Bagaimana cara kita untuk memperoleh terang itu yang kita butuhkan? Dengan perenungan ini, saudara-saudariku, kita diajak untuk lebih sungguh-sungguh lagi membangun komunikasi dengan Tuhan melalui doa dan merenungkan firman Tuhan pagi, siang, dan malam. Kondisi saat ini kita mengalami keprihatinan sangat berat bersama-sama dengan seluruh umat yang lainnya. Dan kondisi demikian sangat menjadi beban berat seluruh dunia menghadapi COVID-19. Bagaimana caranya kita bisa keluar dari masalah-masalah tersebut? Jawabannya, marilah kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Membangun komunikasi kita dengan Allah. Dengan komitmen, dengan kesetiaan, agar kita dikuatkan dan dibebaskan dari masalah kita ini. Ini suatu ujian besar bagi kita. Luluskah kita dengan ujian itu? Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang dimana kami telah mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, ajar kami untuk memiliki kasih yang daripada-Mu bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami sadar acap kali kami mengandalkan kemampuan kami semata menghadapi keadaan-keadaan kami yang berat ini. Ternyata Tuhan, semuanya itu terbatas. Kami berharap Tuhan, kiranya dengan perenungan ini kami disadarkan. Kami sesungguhnya membutuhkan Engkau. Engkau adalah terang kehidupan kami yang menerangi kami agar kami boleh berjalan seturut kehendak-Mu. Ya Bapa, ampuni kami kalau selama ini kami tidak mengikuti jalan-Mu, hanya mengikuti kemauan kami sendiri. Biarlah ketika ini kami mendengarkan firman-Mu, kami betul-betul membuat ruang, waktu, kesempatan untuk berkomunikasi dengan-Mu ya Tuhan secara intens. Bukan hanya karena dikala kami butuh, tetapi itulah kehidupan kami yang seharusnya kami lakukan, berkomunikasi setiap waktu, setiap saat dengan-Mu ya Allah kami di dalam Yesus Kristus. Kami serahkan hidup kami, berkenanlah Engkau memberkati kami semua Tuhan, jemaat-Mu mulai dari anak-anak sampai yang sudah lansia, dan juga majelis-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah Engkau tetap memberikan sukacita bagi mereka. Bila mereka sedang mengalami sakit penyakit, tolong ya Bapa, Engkau yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Bila mereka sedang di dalam galau, penat, kiranya Engkau menghibur hati mereka, menguatkan perjalanan hidup mereka. Bila mereka sedang mengalami keputusasaan karena ekonomi yang sangat sulit mereka peroleh, kiranya Engkau hiburkan mereka Tuhan, dan berpengharapan kepadamu agar mereka tidak terus-menerus dalam keadaan putus asa. Mereka bangkit Tuhan, dan terang itu mereka rasakan di dalam kehidupan mereka. Berkati seluruh pelayanan di HKBP Keramat Jati ini Tuhan, supaya seluruh jemaat-Mu, majelis-Mu Tuhan, semakin hari bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan hanya kepadamu. Kami serahkan doa kami ini dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah renungan pada hari ini Sabtu. Kami memohon kepada kita semua, kiranya kita masih bersabar di rumah untuk belajar dari rumah, bekerja dari rumah, supaya kita tidak terjangkit oleh COVID-19. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semuanya.